gitu kurang lebih. Posisi kita udah di ilmu bayan, dan kajian pertama dalam ilmu bayan memang tasbih dengan berbagai macam turunannya yang pagi hari ini akan kita coba sama kaji dan ulangi lagi, yaitu tasbih maklum dan tasbih dimni. Iya, tasbih menjadi maklum itu dilihat dari sudut pandang wajhus syabah. Yang standar, wajhus syabah itu lebih kuat pada musyabah bih. Itu standar. Meskipun dia tasbih balik, gitu. Tasbih yang paling tinggi. Tapi kemudian ada tasbih, wajhus syabahnya lebih kuat pada musyabah. Itu di atas standar gitu kurang lebih. Lebih tinggi dari tasbih balik. Kalau engkau seperti setan, itu standar. Mana yang lebih nakal, lebih durhaka? Setan. Engkau seperti dia. Tapi coba dibalik, setan seperti engkau. Itu. Jadi kalau ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, itu udah standar itu. Emang binatang sumum. Jadi binatang seperti engkau, tapi ungkapan Al-Quran dalam konteks ini bal hum adol. Tuh ada yang terbuang, adol isim tafdil, lebih sesat. Lebih sesat dari apa? Dari binatang. Binatang memang standar begitu. Ya, ada azan dia nggak dengar. Ada puasa Ramadan dia nggak puasa. Itu standar. Nah, kalau manusia ada kayak begitu, maka seperti binatang. Nah, tapi kemudian lebih sadis dari binatang. Lebih sadis. Ungkapan Al-Quran, balhum adol. Iya. Nah, kalau diungkapkan lewat struktur kalimat tasbih, namanya tasbih maklum. Slide berikutnya, Pak. Itu ada coret-coretan ya? Tuh, jadi skemanya begini. Ada maklum, ada gair maklum. Gair maklum yang kemarin. Ada mursal, mufassal, ada mujmal, ada segala macam, itu ada balik. Itu gair maklum. Itu standar. Nah, kemudian tadi maklum. Iya, slide berikutnya. Apa itu tasbih maklum? Yaitu menjadikan musyabah menjadi musyabah bih. Anta asad, anta musyabah, asad musyabah bih gitu. Terus tinggal dibalik, maka namanya maklum. Asad misluka, gitu aja. Iya, berikutnya Pak. Nah, ini bandingkan. Sengaja pakai bahasa Indonesia. Sebab sasaran tembaknya paham. Gair maklum sebelah kiri. Kuda seperti kilat dalam segi cepat. Balik, kilat seperti kuda. Gampang ya, bolak-balik. Kayak goreng tahu. Cita-citanya tinggi seperti bintang di langit. Terus bintang di langit seperti cita-citanya dalam segi tinggi. Sang putri bagaikan bidadari dalam segi cantik. Bidadari bagaikan sang putri. Kan itu udah mubalaghahnya kelihatan. Ya. Iya. Hatinya keras bagaikan batu. Batu itu keras
seperti hatinya. Ya, orang alim bagaikan lampu dalam segi memberi penerangan. Lalu dibalik, lampu bagaikan orang alim dalam segi menerangi. Ilmunya dalam bagaikan laut. Laut itu dalam seperti ilmunya. Aplikasi penyimpanan baterai menauti. Nomor 7, wajahnya cerah bagaikan pagi. Pagi ini cerah bagaikan wajahnya. Perangainya bersih bagaikan kaca. Kaca itu bagaikan perangainya dalam segi bersih. Argumennya jelas sebagai matahari. Matahari jelas sebagai argumennya. Iya. Lalu yang terakhir 10, namanya harum semerbak bagaikan bunga. Bunga harum semerbak bagaikan namanya. Kalau struktur kalimat kita, ada bunga paling harum, bunga apa ya? Umpamanya melati katakan. Ya itu mah nggak seberapa. Masih lebih harum nama Pak Habibie. Nah itu nggak seberapa harumnya bunga dibanding harumnya nama Habib Rizik. Tuh, nah, strukturnya kalau kita begitu. Maka kemudian kalau dianalisis ada tasbih nggak ada. Maka yang model begitu nanti ada di tasbih dimni setelah. Ada tanya Mbak sini? Ya Pak Yai, saya tanya dulu Pak Yai. Oh bagus ya. Saya takut salah nulis. Kemarin waktu sesi sebelumnya pada musabah bi lebih kuat pada ghair maklub. Demikian juga pada tasbih maklub tetap yang wajhu sabah yang kuat di musabah bi. Barusan saya takut salah dengar salah tulis. Ya. Di maklub di tasbih yang terbalik yang wajhu sabah lebih kuat pada musyabbah. Benar, itu yang benar. Oh ini yang benar. Oh baik. Ya. Baik. Tuh, coba lihat. Iya. Seperti definisi begitu. Bid'a annal wajh aqwa fil musyabbah. Iya, bagus, bagus. Ada lagi. Tuh bid'a annal wajha fih aqwa wa azhar. Fih yakni fil musyabbah. Lebih kuat. Baik. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita teruskan dulu. Berikutnya Pak Jamal. Ini contoh lain ya. Lalu kita disuruh mereka maklum apa bukan gitu. Ra'yul ummah kal qurah istidarotan. Pendapat umat bagaikan bola dalam segi bulat. Pertanyaannya, maklum apa bukan? Maklub. Mana yang lebih bulat? Bukan maklub. Bukan maklum. Oh, ghair maklub ya. Iya. Karena musyabbah bih itu lebih kuat, bola, konkret. Iya. Dan itu biasa dalam budaya kita. Iya. Oh, gimana pendapatnya udah bulat atau belum? Itu abstrak. Iya. An-nur kal hidayah fil istinarah. Nah, ini baru maklub ini. Ini maklum. Coba diargumentasikan kenapa maklum? Karena musababahnya lebih terang. Cahaya lebih Musyabah lebih kuat. Nur musyabah lebih kuat. Musyabahnya hidayah tidak lebih kuat. Gitu. Itu bid'a yang dalam definisi dengan catatan musyabah lebih kuat.
ketimbang musyabah bih. Baru yang berikutnya nih. Bukan berikutnya contoh, berikut pertanyaan. Kenapa nur lebih kuat ketimbang hidayah? Kenapa? Nyata. Ya, bahasa teknisnya mahsus, Ya, konkret, konkret. itu lebih kuat. Ya, kalau hidayah kan ya lebih kuat. Bahkan bisa jadi pura-pura. Sering ke masjid, tadinya preman. Ya dah, sering ke masjid. Kadang kita suka sampai pada titik keyakinan, oh iya dia udah dapet hidayah. Nggak taunya ke masjid tujuannya mau ngambil motor. Tuh abstrak sekali. Sementara cahaya nggak bisa. Dikira cahaya, nggak taunya bukan, nggak bisa. Sebab dia konkret ya. Namanya mahsus. Yaitu dapat ditangkap oleh salah satu panca indera. Nomor 3, hujjatuka kasyamsi zuhuron. Argumentasimu bagaikan matahari dalam segi jelas. Makhluk apa bukan? Goir makhluk. Iya. Goir makhluk. Matahari lebih kuat. Asiraj kal alim. Lampu seperti orang alim. Makhluk bukan? Makhluk. Lampu lebih kuat. Kapas seperti awan. Makhluk apa bukan? Makhluk. Ya. Pagi seperti wajah khalifah dalam segi cerah. Makhluk. Pagi lebih cerah. Ya. Malam seperti rambut dalam segi hitam. Makhluk. Terus bulan seperti danau dalam segi bulat. Ya, bulan konkret. Jadi makhluk. Makhluk. Nah, lebih bulat. Bulan. Terlihat Pesawat lebih cepat dari kereta. Makhluk bukan? makhluk. Makhluk. Kalau Masih ada itu satu lagi ya? Nggak kelihatan tuh. Apa udah selesai? Udah 9. Oh iya, coba slide berikut. Ini dia. Selesai makhluk ya. Sekarang kita sampai pada kajian tasbih yang terakhir. Tasbih dimni. Lihat buku. Coba slide berikutnya masih ada kan? Ini dia. Nggak usah lihat buku. Nggak kelihatan. Tasbih dimni adalah tasbih yang tidak disebutkan salah. Musyabah dan musyabah bihnya. Sebagaimana bentuk tasbih pada umumnya. Tapi keduanya dirasakan ada dalam kalimat. Nah, lagi-lagi rasa kita digiring oleh balaghah. Tak tersurat, tapi tersirat sudah bisa ditangkap. Nah, medan latihan mengarahkan rasa itu kurang lebih kayaknya di pelajaran balaghah. Nah, makanya nggak pernah belajar balaghah. Ya banyak. Kadang-kadang suka salah interpretasi. Kayak model udah meninggal seminggu, mudah-mudahan husnul khotimah disalahin. Itu nggak belajar balaghah. Iya. Berikutnya, Pak. Nih contoh. Fa'in tafukil anamah. Tafuki fil mudhari dari faqo yafuku fauq
Tuh. Maka jika engkau mengungguli manusia, wa anta minhum, dan engkau bagian dari mereka, sama-sama manusia maksudnya, fa innal miska, sesungguhnya minyak misik, ba'du damil ghazal. Minyak misik, minyak wangi. Minyak wangi itu terbuat dari darah kijang. Darah kijang. Nah, untuk menangkap ini, harus kuncinya pahami dulu sesungguhnya minyak misik bagian dari darah kijang. Ini syair jahili. Dan ini menggambarkan kehidupan yang real terkait bahwa minyak wangi, namanya minyak misik, terbuat dari darah kijang gitu. Umpamanya di bagian tubuh kijang ada darah ngembeng. Tahu darah ngembeng ya? Kita kejepit di telapak tangan kah atau kenapa, terus ada darah itu. Darah ngembeng namanya. Kalau itu terdapat pada kijang, maka mereka pada saat itu membiarkan sampai pada waktu tertentu baru diambil. Nah, diambil tuh jadi minyak wangi. Paham ya? Itu dia. Nggak usah ditanya apa benar, saya aja nggak tahu. Baru kita pahami dari awal. Jika engkau mengungguli orang lain, sementara engkau bagian dari manusia, harus bayangkan itu. Indonesia, Pak Habibie, dia mengungguli luar biasa, bahkan dunia. Konon IQ-nya itu di dunia dia satu paling tinggi. Dibanding dengan mereka yang diduga tinggi, yaitu Yahudi. Pak Habibie sendiri bagian dari manusia. Lalu ungkapan berikutnya, minyak misik terbuat dari darah kijang. Darah kijang, satu tubuh, terus ada sebagian jadi minyak misik. Tuh, udah kebayang penyerupaannya. Seseorang yang bisa mengungguli orang lain bagaikan minyak misik yang mengungguli darah yang lain. Gitu kurang lebih. Udah paham ya? Itulah tasbih dimni tersirat. Maka kalau dimunculkan orang yang dapat mengungguli orang-orang lain bagaikan, tuh tinggal nambahin bagaikan. Kalau udah bagaikan itu bukan dimni lagi. Oke, contoh kedua. Nih, harbun dorusun, peperangan sengit, asarathu kalimah, diakibatkan ucapan sepele. Bayang insya Allah, pemimpin sebuah negara mengucap sepele, tapi negara dimaksud kemudian tersinggung. Jadi perang. Indonesia, Malaysia kah? Atau Cina, Amerika kah? Sebentar lagi. Berikutnya, hal mu'dhamu illa min mustasghari syarar. Bukankah kebakaran besar akibat percikan kecil? Tuh. Lalu pertanyaan, ada tasbih apa tidak? Jawabnya ada. Tinggal dimunculkan bagaikan. Peperangan sengit akibat kata sepele, ucapan sepele, bagaikan kebakaran besar akibat percikan kecil. Tuh. Sama itu. Percikan kecil ya cuma hubungan pendek kan kecil banget.
Tanah Abang bisa jadi kebakaran. Ada penyerupaan. Tapi lagi-lagi kalau bagaikannya dimunculkan itu udah bukan dimni lagi. Itu hanya sebagai pembuktian. Slide berikutnya. Nih yang nggak enak ini. Tarjun najata. Engkau mengharap keselamatan. Walam tasluk masalikaha. Namun tidak menempuh jalan-jalannya. Jalan kesuksesan maksudnya. Inna safinah la tajri 'alal yabas. Perahu itu tak mungkin berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau ditanya ada penyerupaan nggak? Oh iya ada. Pengen lulus nggak belajar. Nah itu kayak perahu. Kayak perahu yang berjalan di atas tanah yang kering. Lihat di kelas itu. Orang-orang udah selesai dia belum. Akhirnya pengawasnya udah kebosanan, ditinggal aja. Jadi orang yang ingin sukses tapi tidak berusaha bagaikan perahu di daratan gitu. Ini kayak peribahasa nih Pak Yai ya. Sigohnya sigoh kayak peribahasa. Hanya kebetulan. Oh. Kebetulan. Ya. Kalau peribahasa itu nanti kita sampai dia bukan tasbih lagi. Tapi namanya isti'arah. Isti'arah apa? Isti'arah tamsiliyah. Itu. Isti'arah tamsiliyah nama lainnya majaz. Majaz apa? Majaz murakkab. Ya, nanti kita bandingkan. Bisa jadi apa namanya? Isti'arah tapi tidak ada tasbih. Berakit-rakit ke hulu. Atau begini, sedia payung sebelum hujan. Itu isti'arah tamsiliyah, peribahasa. Tapi nggak ada tasbih. Ya gitu ya. Kebetulan tadi ada dugaan ke tasbih itu dari aspek makna. Ya. Maksudnya dugaan peribahasa dari aspek makna. Oke, berikutnya. La ta'jab lit tayyarah. Jangan heran pada pilot tahluku fil jawi. Tahluku tadinya mencukur udara, angkasa. Tapi maksudnya melayang-layang di angkasa ya, bukan udara ya. Terusnya burung elang sesungguhnya tempatnya di angkasa, di langit. Tuh, ada lagi terasa penyerupaan. Pilot yang melayang-layang di udara bagaikan burung elang. Gitu yang ada di langit. Ya, kalau mau dimunculkan tasbihnya tinggal nambahin bagaikan. Bagaikan burung elang. Kalau udah bagaikan, ya bukan tasbih dimulai lagi. Silakan berikutnya. Ini nih yang menarik. Rada susah tapi dalam maknanya. Laqad zaharal haqqu ba'da khafaihi wala bid'ah. Kebenaran telah nampak setelah bersembunyi. La bid'ah. Nampaknya itu tak ada bid'ah sedikit pun. Coba bayang. Ya. Nabi dibangkitkan pada saat bangsa Arab menyembah berhala. Minum-minum, berzina, urusan biasa itu. Itu bid'ah semuanya, dolalah lagi. Bayangkan kehidupan itu. Sejazirah Arab.
Kebenaran ada di mana? Ada di dasar laut. Ada di bawah daratan Jazirah Arab. Itu barat mutiara itu kebenaran. Terus muncul ajaran Nabi Muhammad ke permukaan. Itu yang setelah muncul 23 tahun menjadi berla ilaha illallah. Itu yang dimaksud laqad zaharal haqqu ba'da khafaihi. Muncul kebenaran setelah tersembunyi. Kayak apa? Wala bid'ah. Gak ada bid'ah dikit pun, semuanya udah nyembah Tuhan. Maka konotasi bid'ah itu adalah dolala atau tidak. Nah, itu kan akidah. Ya. Berikutnya fasyamsu yahjubuhal ghamam hinan. Matahari tertutup sejenak. Summa tabruz, kemudian muncul mewara ishab, muncul dari balik awan. Tinggikan. Bagaikan matahari gitu jadinya. Kalau saya formulasikan begini. Kebenaran muncul setelah tersembunyi. Bagaikan matahari yang terbit. Atau ya muncul juga setelah ditutup awan. Iya. Jadi korelasinya sama pujian terhadap Nabi anta syamsun, kau bagaikan matahari. Emang benar. Gelap malam. Kehidupan gelap dolalah. Muncul matahari pagi. Jadi terang. Kesesatan hilang. Tuh, persis. Lalu kondisi dalam pikiran kayak begitu dikemukakan dalam sebuah tasbih. Tasbihnya namanya dimni. Bunyinya laqad zaharal haqqu ba'da khafaihi wala bid'ah. Fasyamsu yahjubuhal ghamam hinan summa tabruzu min wara'is sahab. Nah, mudah-mudahan kezaliman nanti hilang. Datang kebenaran. Yang kemarin habis diuber-uber di tol Cikampek. Gitu. Ya. Slide berikutnya. Intuzhiril masaibu fadlal karim. Jika bencana, masaib fa'il dari tuzhir. Bencana dapat menampakkan karunia orang dermawan. Fanaru tazidu zahaba naqa'an. Maka sesungguhnya api menambahkan emas menjadi bersih. Ada emas kotor, mau dibersihin pakai api. Api itu jangan dikira musibah, siksa. Tapi membuat emas menjadi bersih. Intuzhiril masaibu, jika musibah itu dapat menampakkan karunia orang dermawan. Ayo, udah terbayang belum? Ada bencana banjir di sebuah daerah. Banyak pada berdatangan sumbangan apa enggak? Banyak. Dari mulai sembako, semua kebutuhan, sandang, pangan, bisa jadi papan. Pertanyaan berikutnya. Kalau nggak ada musibah, pada sumbangan apa enggak? Tuh, gitu. Kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan. Jadi musibah itu menampakkan karunia orang-orang dermawan. Seperti apa? Tuh seperti api bisa membersihkan emas. Nah, musibah api seolah-olah. Gitu. Api seolah-olah musibah.
Jadi kalau ditarik kepada tasbihnya tamsil apa bukan tamsil menjadi tamsil. Oke, saya coba bantu munculkan tasbihnya. Musibah yang dapat menampakkan karunia orang dermawan bagaikan api yang menambahkan emas menjadi lebih bersih. Ada musyabah karena ada bagaikan. Lalu sudut pandang yang sudah dipelajari tasbihnya tamsil apa bukan tamsil? Jawabnya tamsil. Iya, karena yang diserupakan itu adalah gambaran surah. Iya, masih ada lagi Pak Jamal. Oh, masih ini. Ini bagus ini, agak lucu. Tapi memang faktual. Masuk kategori kata hikmah ini. Idza wa'adal karim summa a'ta. Jika seorang mulia atau dermawan berjanji lalu memberi. Fal barqu yaqubuhul matar. Maka kilat akan selalu diiringi hujan. Di podium kampanye, janji, 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 janji. Nggak ditepati. Bahasa budaya kita geluduk doang, kagak hujan-hujan. Ya tidak. Tapi kalau ada geluduk diiringi hujan. Ibarat dermawan berjanji lalu memberi. Lah kita Indonesia udah luar biasa itu. Makan apa? Makan janji. Kenapa mati? Karena makan janji. Nggak pernah direalisir. Ya? Oke, paham itu. Makanya jangan sembarangan janji. Pak Yai, Apa mau lagi janji? Apa mau janji lagi? tasbih ini ada dalam Al-Quran, ada contohnya tuh. Saya belum lihat, ya. Tapi sejauh, mungkin belum juga. Sejauh yang saya baca buku Balaghah, contohnya itu, ini nggak ada ayat Al-Quran. Tuh. Nanti ya, saya janji lagi nih. Nggak apa-apa. Siapa tahu ketemu. Mudah-mudahan geluduknya jadi hujan. Iya. Mudah-mudahan hujan mulu, nggak usah geluduk lah. Kagak ada matinya. Pak Yahya itu ya pencahayaannya lagi ya terlalu terang atau gimana? Jadi wajahnya kelap-kelip. Yang kelihatan cuma kacamatanya aja. Terlalu terang ya Pak ya? Backgroundnya Pak, Backgroundnya. Ya, kalau mau. Backgroundnya mesti dirubah. Ya. Bukan apa-apa, saya kadang-kadang kenal Pak Yahya jadinya cuma suaranya aja. Kalau wajahnya bukan wajah Pak Yahya. Kenal Duren. Kenalnya Duren. Udah jangan geluduk mulu Nggak jelas tuh ya. Nggak. Ya. Backgroundnya apa yang bikin? Karena pencahayaan terang itu berapa watt lampunya? 100 watt Ustaz. Tapi minimal kan itu durennya muncul lagi. Udah, ledek mulu. Duduk melulu, hujannya kagak. Tuh kan udah mantep Balaghahnya itu. Ya. Jadi besok-besok kalau udah ada yang geluduk itu kita bilang aja mana hujannya. Gitu. Oke, masih ada Pak contohnya? Satu lagi. Satu lagi. Iya nih. Kharajatil kalimah min fihi. Keluar ucapan dari mulutnya. Walam yastati raddaha.
Nggak bisa dia mencabut lagi. Ya, udah terlanjur pengumuman polisi. Dia bisa cabut apa enggak? Begitu beraninya itu. Bawa senjata lah. Bawa inilah. Tuh. Ya. Dipepet lah, dihadang lah. Kharajatil kalimah min fihi walam yastati' raddaha. Fala ajaba. Maka tidak heran. Fasahmu, anak panah, yakhruju min qausihi, keluar dari busurnya, fa yata'adzaru radduhu, maka sulit pulang lagi. Ini jadi budayanya menyebut panah, kalau budaya kita ludah. Jilat ludah. Tidak bisa dia apa? Ya, dijilat kembali. Iya, nggak bisa jilat. Kalau ada, maka bahasa kita tuh ijaz sekali. Jilat ludah. Kayak tadi menjadi ijaz tuh. Geluduk doang. Tuh kalau lagi musim pemilu, geluduk doang. Terus kan emang ngasih. Yang di Medan kayak, yang di Solo kayak. Itu ada peribahasanya. Engkau menebar biji di depan burung-burung merpati bukan karena kasihan, tetapi karena ingin menangkap. Ya kan? Iya. Iya. Kita kasih makanan dalamnya ada kail itu di ikan. Bukan kesian nama ikan. Karena mau nangkap. Ikan. Itu ada peribahasa itu, apa saya lupa. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Jangan main-main dong. Pak Wan itu Bukan. Pak Wan, Pak Edi. Iya, Pak Wan itu. Ayahnya dilawan, udah mulai pinter dia, Pak. Dia darahnya udah beda sekarang sama dulu. Darahnya udah penuh balago. Tapi saya balagonya virus mulu. Ustaz, boleh tanya, Ustaz? Boleh. Apakah kalau saya ngambil kesimpulan, kalau tasbih jimni itu seperti tasbih tamsil tanpa adat, yang tidak disebutkan adatnya, boleh nggak gitu, Ustaz? Nah itu ngarang sendiri. Nggak bisa. Boleh. Bapak mencoba mengkomparasi gitu kan. Iya betul. Itu kesimpulan. Tapi tidak selamanya dalam rangka memahami nggak apa-apa, bagus. Tapi kemudian dalam batasan akademik ya nggak bisa begitu. Dimni adalah dimni, tamsil adalah tamsil. Kalau di dimni ada kemudian makna tamsil, benar, tapi tidak jaminan semua dimni itu ada tamsil. Itu. Bagaimana itu mengkelompokkannya, memproporsikannya, yaitu sudut pandang. Tamsil adalah tasbih. Tasbihnya bukan dimni. Kenapa? Karena ada bagaikan. Walaupun kafnya tidak disebut. Anta syamsun. Itu bagaikan lekat itu dalam struktur itu. Kalau dimni, musyabahnya enggak disebut. Adatnya enggak. Musyabahnya enggak. Wajib syabahnya enggak. Kan udah luar biasa, lebih tinggi lagi. Iya. Nah ini. Menjilat ludah sendiri. Jadi kalau kharajatil kalimah min fihi walam yastati' raddaha fala ajaba fasahmu yakhruju min qausihi fayata'adzaru radduhu. Apa terjemahannya? Ini kalau
di terjemahan saya ini namanya memindahkan kata. Terjemahan lebih canggih, nah ini dia yang dimaksud menjilat lidah sendiri. Ludah. Gitu. Iya. Ada lagi yang tanya? Atau masih ada? Sudah. Sudah selesai ya. Ya udah pulang ngapain? Ada tanya boleh? Jadi tasbih dimni selesai masuk tujuan tasbih. Tujuan tasbih selesai masuk majaz. Ustadz Nah, yang terakhir artinya bukan berhati-hati dalam berbicara ya. Coba. Jadi Kata itu telah keluar dari mulutnya dan tidak bisa. apa namanya itu tafsir. Oh, tafsir. Tafsir sesuai sudut pandang. Ya. Ya. Pelajaran yang ditangkap dari ungkapan ini gitu. Seperti Ibu bilang, oh benar, hati-hati kalau bicara. Ya. Emang kenapa? Sebab kalau udah keluar, nah itu kan namanya. Udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Ya benar juga. Siapa yang bisa menarik kata-kata? Dia mencaci maki, terus minta maaf, diberi maaf. Itu masih terkesan nggak di hati orang yang dicaci? Masih nggak bisa. Bisa hilang musik. Ya. Oleh karena itu hati-hati gitu argumentasinya. Iya. Iya, bagus. Saat kalau mulutmu harimaumu itu termasuk kemana itu? Masuk kemana maksudnya ya? Maksudnya ke kuping Bu, barusan Ibu ngomong. Kebun binatang itu mah. Nah, itu Bu, itu dia istiarah tamsiliyah namanya. Istiarah tamsiliyah. Mulutmu harimaumu, peribahasa itu. Jadi tidak ada. Oh, nggak termasuk ini juga ya, nggak berhati-hati gitu nggak? Oh, bisa, seseorang bisa. Maksudnya Ya. apakah bisa dimasukkan dalam kelompok dimi, Pak Ustadz? Enggak. Hanya peribahasa gitu. Ya, itu peribahasa. Bahasa balaghahnya istiarah tamsiliyah. Lalu kemudian dalam contoh-contoh istiarah tamsiliyah di sana ada dijumpai kalau dalam budaya kita saya lupa kata-kata hikmah. Kata hikmah tahu apa enggak? Semacam nasihat gitu ya. Ya, enggak begitu pendekatan bahasanya. Yaitu dari kata hikmah itu sendiri. Hikmah artinya apa? Ada manfaat di situ ya. Ada manfaat. Iya. Tapi harus proporsikan secara benar. Jangan berstandar kepada fenomena yang ada. Kita mau berangkat ke Medan naik pesawat. Terus satu dan lain hal termasuk yang terlambat. Jadi tidak ikut berangkat. Nggak taunya tuh pesawat jatuh. Baru muncul. Oh ternyata ada hikmahnya. Kita terlambat. Bukan itu mah arti masyarakat. Hikmah dari kata hukum. Hukum dalam bahasa teologi itu sunnah. Namanya sunnatullah. Api panas itu hukum api panas. Es dingin, besi keras, tempe empuk. Paham itu? Yeah. Allah bikin besi diberikan hukum yaitu keras. Allah bikin api diberikan hukum sunnah yaitu panas. Oke.
Nah, semuanya hukum. Itu dalam contoh-contoh pada hal-hal yang bersifat konkret. Contoh yang abstrak, tidak konkret, rajin, itu pandai. Itu hukum Allah, sunnatullah. Malas, itu bodoh. Jangan coba dibalik. Malas, pinter. Rajin, bodoh. Bisa apa enggak? Lawan kata. Nah, Ibu jangan melihat lawan katanya. Kita tidak sedang berbicara tentang lawan kata. Tapi kandungan, makna, hukum yang ada. Rajin, Berakibat pandai, itu akibatnya bukan hasil gitu. bukan pula dalam konteks akibat. Ya, tapi hukumnya yang distressingkan. Ya, salah. Adapun itu akibat, nggak salah. Tapi kan kita lagi tidak bicara akibat. Kan nggak pantas dibilang api akibatnya panas. Panas bukan akibat api. Orang dicaci maki aja panas. Jadi jangan munculkan kata-kata itu. Nah, itu hukum. Ya, apalagi ini kan bagian kajian teologi. Udah. Baru berikutnya lagi. Haus. Maka Allah beri hukum untuk menghilangkan rasa haus, ya minum. Ketika haus, lalu melakukan sebuah tindakan dalam rangka menghilangkan rasa haus sesuai dengan hukum Allah, dipastikan akan mendapatkan hikmah. Dengan catatan, tindakannya harus sesuai dengan hukum Allah, yaitu dengan meminum. Dan yang diminum juga zat yang bisa menghilangkan rasa haus. Baru muncul hikmah. Oleh karena itu, hilang rasa haus itu adalah hikmah minum. Hilang rasa lapar, itulah hikmahnya makan. Karena yang dimakan sesuai dengan hukum Allah, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lapar. Kalau tidak sesuai dengan hukum Allah, itu nggak akan hilang rasa haus. Pokoknya yang diminum air laut. Nggak sesuai dengan hukum Allah. Apalagi kalau yang diminum baygon. Nggak ada hikmah sama sekali. Oke, saya teruskan ini. Nggak boleh sampai di sini. Semua sesuatu ciptaannya di alam semesta, pada saat yang sama Allah ciptakan hukum-hukum. Ketika sikap hidup, tindakan sesuai dengan hukum Allah, dipastikan kita akan memperoleh hikmahnya. Termasuk syariatnya. Syariat dicanangkan, dipastikan ada hikmahnya. Konkretnya, sholat. Hikmahnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya tidak? Loh, kalau sholat juga, tapi enggak tanha anil fahsya'i wal munkar, itu ibarat haus, bukan air yang diminum. Sirup. Sirup enak. Ternyata sholatnya jalan, tapi mungkarnya juga merajalela. Gitu. Nah, itu dia. Yang diminum bukan air. Yang bisa menghilangkan rasa haus. Kan itu kritikan buat kita, bukan buat si A, si B, si C. Jadi tanha anil fahsya'i wal munkar itu hikmahnya sholat. Melakukan sholat sesuai dengan hukum yang ditentukan. Sholat ada jasmaninya, ada rohaninya. Kita selama ini jasmaninya saja. Rohaninya enggak. Kan oke, hikmah. Kata, lalu muncul kata hikmah, terus digandeng dengan kata-kata hikmah model tadi, manjada wajada. Itu kata-kata hikmah itu. Mansobaro, zoparo. Ditemukan oleh orang yang dikategorikan sebagai hakim. Bukan Allah. Nanti kita sebutkan, kita korelasikan dengan hakim sebagai nama Allah. Hakim dalam dunia filsafat itu filosof.
Maka para filosof itu dibahasakan dengan hukama, para filosof. Filosof itu ahli pikir, tak berkata kecuali setelah dilakukan eksperimen kebenarannya. Maka kata-kata yang keluar penuh kebenaran. Baru kita sampai pada budaya kita. Ada kata-kata hikmah. Yang diyakini kebenarannya dan setelah diuji, boleh dites manjada wajada. Benar apa enggak? Benar. Siapa sungguh-sungguh pasti dah dapat. Man sobaro zoparo. Siapa yang sabar menang. Senjata itu. Tuh itu. Itu kata-kata hikmah. Jadi bukan hikmah dalam artian yang dipahami oleh banyak masyarakat. Ada hikmahnya. Walaupun itu juga tidak terlalu sama. Padahal enggak benar. Sama model di tengah masyarakat kata-kata fitrah. Fitrah artinya suci. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Nah, itu kan nggak benar. Fitrah artinya potensi, iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, akhirnya diartikan setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Nggak salah, tapi nggak benar. Nggak salahnya kenapa? Dalam konsep ajaran Islam, bayi lahir tidak membawa dosa. Maka diartikan suci. Enggak benernya itu. Enggak benernya fitrah artinya potensi. Potensi apa? Potensi iman. Apa Ustaz? Ya. Kalau yang al-fitratu khamsun itu jadi pengertiannya apa Ustaz? Nah, Fitrah di situ. Cakep ini. Coba lihat hadis. Fitrah apa itu? Motong kuku itu fitrah. Iya. Gak lucu itu kalau ada orang miara kuku. Ada? Iya. Yang lima. Jadi menyalahi fitrah. Fitrah di samping artinya potensi iman, juga yang lain nggak lepas dari potensi iman. Kecenderungan kepada yang baik itu fitrah. Kecenderungan kepada yang baik. Maka kalau Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah," setiap bayi dilahirkan lengkap dengan fitrah. Pertama potensi iman, kedua kecenderungan kepada yang benar, yang baik. Ada pemain sepak bola bertanding kesebelasan A sama kesebelasan B, Eropa. Kesebelasan A kita nggak kenal, apalagi agamanya apa, bukan saudara kita. Demikian juga kesebelasan B. Tapi ketika ada seorang yang curang, bukan bola yang ditendang, tapi kaki, itu tersontak fitrah kita. Nggak pandang agama, nggak pandang. Itu maksudnya fitrah. Tumben serius. Hah? Tumben serius. Ya, emang harus serius Pak Yahya gitu sih gimana? Serius banget. Itu sempat ubanan. Saya nyari hiburan, bukan pengen belajar. Saya mau nggak serius lagi nunggu timingnya, Pak. Ini kan tumben serius. Jadi demikian loh, menghubungkan itu pengertian sebuah kata. Jadi kalau di situ fitrahnya kita mana ya Pak Ustaz? Fitrah yang mana? itu ada 5. Yang fitrah itu ada 5 itu. Ya, itu 5-5-nya memang kecenderungan siapapun. Kita maknanya kecenderungan gitu kepada kebaikan. Benar, kecenderungan itu fitrah. Kecenderungan kepada kebenaran. Tidak ada manusia dilahirkan tidak punya kecenderungan terhadap yang benar. Nih lihat, ada bapak. Itu bapak udah nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, mabok-mabok. Tapi nasihati anaknya, nah ngaji sana kamu, jangan seperti saya, jangan seperti aku. Tuh fitrah muncul. Apalagi ekstrimnya bahwa fitrah nggak pernah hilang. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Firaun fitrahnya masih ada. Pasti. Semua mereka itu yang di seusia zaman kita sekarang yang non muslim benci sama Islam ada fitrahnya, cuma tersembunyi. Kan contoh konkretnya Firaun. Sehingga Al-Quran menginformasikan ketika mau menghembuskan nafas terakhir tenggelam di Laut Merah baru sadar.
kan dianggap terlambat. Ya, jadi fitrah itu bukan fitrah artinya suci. Kalau di saya, fitrah itu nama istri saya, Pak Yai. Itu mah ada sitinya. Ben serius nih, alhamdulillah. Nah, jika fitrah itu tak muncul, Ustaz. Ya, Jika fitrah itu tak muncul, berarti kejem dong. jika fitrah Tidak muncul dengan keadaan. bagaimana itu bisa bilang jika fitrah tidak muncul? Kan fitrah manusia kecenderungannya kepada kebenaran. Iya, Kenyataan kebenarannya sudah ada tapi mengingkari gitu. Nah, berarti itu fitrahnya dilawan sama dirinya sendiri atau gimana? tidak muncul bukan berarti tidak ada. Coba bedakan, tidak muncul emang nggak ada. Tidak muncul karena Orang binatang aja buas apapun tuh fitrah sama anaknya. Jadi makan. ya. Itu makna fitrah. Bahkan Al-Qur'annya memang akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila Di kalimat juga. li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Itu agama adalah fitrah. Manusia lahir dipastikan dia beragama. Bahkan kajian ekstrimnya, orang yang tidak mengaku beragama saja, hakikatnya dia beragama. Kalau tahu apa arti agama. Kalau nggak tahu ya dia menganggap dia nggak beragama. Agama itu taat. Saat dia berkata aku tak beragama, dia sedang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada nafsunya. Dia beragama menyembah nafsu. Nggak ada, ateis nggak ada. Itu orang kafir, ya ayyuhal kafirun umpamanya. Ada nggak fitrahnya? Ada. Iya, cuman dia tutupin. Semakin dia ingkar, semakin tertutup. Tertutup, tambah dalam sampai menghembuskan napas terakhir tak sempat keluar gitu kurang lebih. Ya Allah alam besok. Pak Jamal nggak enak dia mau khutbah Jumat. Ya. Besok, Ustaz. Baju. Ustaz baru hari Kamis. Iya Bu, siapnya mau khotib dari hari Kamis. Iya. Emang dikira. Sekarang, Bu. Nah, itu dia juga majaz mursal ala kaunya itibar ma yakun. Tuh, nanti kita belajar. Ustaz, Oke, ya. itu kan tasbidim nih. Itu kan dia tidak disebutkan musabah dan musabah bihinya. Iya. Artinya kita itu bisa meraba-raba itu, tapi ada secara tersirat, ada. Bagaimana kita bisa meraba di saat yang tersirat itu ada gitu. Kalau contoh misalnya nomor 3 di sini, misalnya dikasih contoh. Ini kan agak susah meraba-rabanya, Ustaz. Saya lagi raba-raba tuh. Beraba. Jadi model Pak Jamal mana Pak Yahya? Ada Belajar tasbih dimninya seharusnya mati lampu. Saya lagi raba. Soalnya nanti dia bisa meraba-raba. Saya contoh begini. Cuma nyata dong. Ya kan tarik aja, ya kan? Walam tasluku masalikaha. Kalau kalimatnya berhenti sampai situ, Iya. enggak. Karena contoh di sini kan dilanjutkan dengan kalimat berikutnya inna safinata la tajri ala yabas, kan begitu. Seandainya Iya. misal kita berhentikan sampai masalikaha. Engkau mengharap kesuksesan, Iya. namun tidak menempuh jalan-jalannya. Nggak Cukup susah kalimat gitu. itu. Iya. Maksudnya tidak dilanjutkan Iya. dengan kalimat berikutnya. Saya lagi ngeraba-raba ini. Kalau nggak dilanjutkan, Ya kalau nggak dilanjutkan, kalau nggak dilanjutkan, tidak ada kalau nggak dilanjutkan emang bukan Tasbih. struktur tasbih. bukan tasbih. Kalau bukan Bukan tasbih. Iya. Jadi nggak cukup Nah, ini enggak harus semua. harus semua. Harus semua yakni yang dianggap tuh sebagai
musabbah bihnya. Berarti kalau Harus saya, oke. kayak seakan-akan musabahnya itu dalam kalimat satu gitu ya, seakan gitu. Iya, karena tamsil kebetulan. Saya lagi meraba-raba ini Pak Tarjani. Katakan perintahnya meraba-raba tuh. Ya, kalau meraba-raba, kalau lagi itu lagi terang mah nggak bisa. Mati lampu. Jadi seakan-akan bahasa motivasi. Seakan gitu. Pak Yahya mana Pak Yahya? Ada tuh lagi ini. Oh, lagi keluar. Enggak ada. Metik duren. Metik duren. Enggak, saya jadi teringat Iya. bahwa tadi ditanya contoh dalam Al-Quran. Iya. Secara persis mah bukan satu ayat lalu kemudian menjadi tasbih dimni. Iya. Tapi saya bisa bayangkan, bisa Ya. bantu bayangkan. Nih, Iya. penguasa yang lalim, udah dinasehati, malah bukan cuma nggak didengar, tetapi malah semakin menjadi-jadi, ya, kezalimannya, kekhianatannya. Akhirnya udah kita keluarin ayat. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh, dengan prolog yang tadi dan ayat, pertanyaan, ada tasbih apa tidak? Ada. Ada. Dimni. Pas ditambahin lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Sampai itu. Tuh, kalau ditanya ada tasbih atau tidak? Ada. Keadaan mereka kayak begitu seperti orang yang dikunci hatinya. Tuh dimunculkan. Lalu kayak tadi, itu yang geluduk doang nggak hujan, ada ayat Al-Qur'annya. Yaitu yaquluna bi afwahihim, terusannya ma laisa fi qulubihim. Ya, terus ada lagi, stop korupsi. Dia besoknya dipanggil KPK. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kaziba. Tuh. Kan kita bisa. Jadi demikian Pak Yahya. Ya. Ada lagi yang lain? Apa nih Ustaz? Itu prolognya sepertinya kita ciptakan sendiri Ustaz. Sawaun alaihim. Enggak, bukan soal sawaun alaihimnya. Tapi soal prolog diciptakan sendiri. Oh, prolognya diciptakan sendiri. Agak problem saya memahaminya. Kita bukan pencipta prolog. Kan seperti tadi kan seharusnya innallazina kafaru sawaun alaihim, Ustaz ya. Iya, iya. Kata jadi itu maksudnya orang-orang yang kafir sama aja. Jadi belakangnya depannya tuh innallazina kafarunya gitu Ustaz, hilang kan, nggak ada. Hilang. Oh, itu. Nah, jadi kalau itunya yang ditanya bisa dijawab. Kalau yang tadi prolognya diciptakan sendiri, emang kita kalau mau memberi paham harus punya prolog. Tanpa prolog tadi bisa dipahami? Nggak nyambung. Maksudnya apa nih? Baru kemudian kan ayatnya innalladzina kafaru sawa, innalladzina kafaru dibuang. Itu pelajaran apa namanya itu? Pelajaran badi'. Pelajaran badi'. Namanya iktibas. Jangan katakan dibuang.
Ya, Bersamakan. membuang ayat. Badi namanya iktibas, mengutip ayat tapi seolah-olah bukan ayat. Maka ketika saya berkata sawaun tanpa innallazina kafaru, itu seolah-olah ayat. Bahasa Arab, berbahasa Arab semakin mendekati Al-Quran dan itu tidak mampu, itu semakin tinggi bahasa. Oleh karena itu dalam Badi ada satu celah agar bahasa itu menjadi luar biasa, sudah mirip sama Al-Quran, yaitu iktibas. Iktibas itu jiplak. Sebenarnya ayat, tapi seolah-olah bukan ayat. Boleh dengan merubah sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Boleh apa? Setelah belajar Badi nggak bertanya-tanya lagi, apalagi kebakaran jengkol. Loh, kok iya kan dirubah jadi iyahu? Tuh problem itu tengah masyarakat yang nggak belajar. Banyak kali kayak gitu. Akhirnya suka muncul juga di majelis taklim di Al-Quran. Kita doa yang bagus pakai doa yang ada dalam Al-Quran. Diganti. Yang di Al-Quran ada Rabbighfirli wali walidayya umpamanya. Doa diganti Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbau. Merubah apa enggak itu? Merubah. Boleh apa enggak? Boleh menjiplak. Itu malah Allah senang. Iya, redaksiku dipakai untuk minta kepadaku. Itu. Dan memang real ya muncul di tengah masyarakat itu kan merubah Al-Quran. Apalagi yang ekstrim. Udah ekstrim buta. Maki-maki ngerubah Al-Quran. Kafir. Ya Allah alam besar. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Kalau kita mau merubah, kan ada di dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau kita pengen merubah seperti hukumnya kami gitu Ustaz, seperti apa itu Ustaz kata-katanya? Rabbij'alni muqimas sholah. Rabbana ja'alna muqiminas shalah. Muqimina ya Ustaz ya? Iya, wa min dzurriyyatina. Udah Pak, saya jangan diuji mulu. Enggak, Ustaz nanya ini Ustaz kan. Lagi nguji nahu, saya ini bisa. Mau minta kasih tahu Ustaz biar kebayar ketika kita merubah benar gitu maksudnya Ustaz. Biar saya lacak di mana alamatnya. Rabbij'alna muqiminas shalah Ustaz ya. Iya betul. Iya, makasih Ustaz. Iya. Di Al-Qur'an Rabbi auzi'ni. Kita doa, Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah. Apa-apa? Auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina. Iya. Wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardah. Waj'alna dan seterusnya. Ya itu iktibas ya di Badi. Ya. Terus Pak Jamal dan berhenti dulu belajar. Hah? Ada lagi. Pak Yahya biasanya berondong udah kayak polisi nembakin itu. Ini kalau saya kan jangan-jangan kehabisan pelor. Enggak, kalau saya kan kalau serius ngantuk. Kenapa begitu coba? Karena Pak Yahya diciptakan sambil main-main. Kan? Kena. Kecuali Pedi kali serius. Orang saya niat belajar bukan cuma sekedar belajar, cari hiburan kok gimana? Jadi ya waktu dibikin asal jadi. Iya. Pak Yahya makomnya beda-beda. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang tingkat iblis. tinggi nih Pak Yahya.
tingkat tinggi, belajarnya Bu, untuk hiburan. ya makomnya suka pindah-pindah, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang iblis. Nah, ini kan emang udah kelas apa namanya itu? Iya betul. Udah susah nangkepnya, Bu. Ayo. Udah alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya pengen buru-buru selesai aja nih. Kan mau pertemuan 4 lanjut, Pak. Keempat kan belum, Ustaz. Yang ini, yang tujuan tasbih belum. Iya, itu jangan sekarang. Yang itu aja belum ditelan. Masih bingung. Disuapin lagi kata Pak Jamal, muntah. Ya. Saat kalau yang sedikit-dikit bid'ah gitu itu gimana jadinya, Ustaz? Oh begini bid'ah, nggak ada zaman Nabi, ini bid'ah gitu. Wah, itu gimana ya? Enak banget tuh kalau saya bisa gambar di sini. Gambar. Bid'ah sesuatu yang baru. Berarti kalau yang nggak baru nggak bid'ah kan, gitu ya? Makanya yang punya istri 2 bid'ah karena baru. Dalam agama ada 2 yang harus dibedakan. Yang pertama akidah. Yang kedua syariah. Insya Allah kebayang. Syariah ada 2. Syariah bahasa lainnya fikih. Ibadah namanya. Ya. Ibadah ada yang mahdhoh. Sholat, zakat, puasa, haji, nikah, dan lain-lain. Apa itu mahdhoh? Yang tata cara, syarat, rukun, terus apanya lagi diatur oleh Allah, itu mahdhoh. Ada lagi yang ghair mahdhoh. Ghair mahdhoh yaitu semua aktivitas mukmin muslim yang memiliki 3 kriteria. Pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, tata caranya tak bertentangan dengan syariat Allah. Yang ketiga, tujuannya mencapai ridho Allah, itu ibadah. Tapi tata cara nggak ditentukan. Tapi 3 prinsip itu harus terpenuhi, itu ibadah. Namanya ghair mahdhoh. Baru kita masuk bid'ah. Bid'ah yang dolalah itu wilayahnya kalau mau memperbaharui baik akidah maupun ibadah mahdhoh. Berarti kan prinsipil ya. Bahkan bid'ah yang dolalah, Al-Quran menyitirnya, tuh Tuhan 1 dibilang 3. Nah, itu ya. Tuh akidah. Kalau di bidang ibadah, Ramadan mah boleh dicicil. Seminggu puasa, seminggu enggak, umpamanya. Itu dolalah karena wilayah ibadah mahdhoh. Tapi kalau yang di luar semua itu mah hasanah. Ya itu. Jadi enggak semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah. Ya kan? Maka tolong cari yang punya tetangga hasanah. Pak Jamal mau bid'ah. Kenapa selama ini selalu bilang bid'ah tuh nggak ada yang hasanah, bid'ah tuh pasti dolalah gitu. Maka ngumpulkan Al-Quran, inisiatif Umar di zaman Abu Bakar tuh dolalah. Siapa yang berani bilang dolalah? Kan konyol itu. Menerjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia juga awal-awalnya disebut nggak ada perintah itu. Ngumpulin Quran aja ngerti. Yang sampai mateng menjadi mushaf yang ada, mushaf Utsmani, itu kan nggak ada perintah. Makanya alasan Abu Bakar ketika Umar mengusulkan untuk dikumpulkan, Abu Bakar mendingan saya disuruh mindahin itu Bukit Uhud. Nggak ada perintah. Ya kan?
Nggak ada perintah. Akhirnya jangan dikira itu dia diam aja. Umar istikharah, Abu Bakar istikharah. Baru ketiga kalinya terima. Baru setelah selesai dia berkata, ni'matil bid'ah hazi. Bid'ah paling nikmat. Jamal dengar itu, bid'ah paling nikmat. Satu lagi. Nikmat Ustaz. Nikmat. Nikmat aja. Nikmat satu lagi katanya. Kan iya Allah alam besar. Kayak tadi syariah yang mahdoh, ibadah mahdoh, umpamanya dalam nikah. Nikah kan 4. Nah itu 5 bid'ah itu dolalah. Ya, kalau Nabi 9 atau versi lain 11, kalau itu kan khususiyat. Iya. Silahkan ada. Nih Ustaz, ada pertanyaan pamungkas. Iya, studi analisis ini. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada hasil tesis. Wah, tesis Ustaz. Dari mahasiswa UIN, Suska, Riau. Judulnya studi analisa balaghah tentang tasbih dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Dalam ringkasannya cuma disebutkan bahwa dalam ringkasan disebutkan bahwa ayat 2 ayat Al-Qur'an yang mengandung ayat Al-Qur'an. Jumlah 12 ayat. Ulangi ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung dimmi di dalam Al-Qur'an maksudnya, Ustaz. Oh ya. Ditemukan dalam penulisan tesis ini oleh penulisnya, katanya hanya 12. Terus apa kelanjutannya? Ketika saya buka filenya tidak bisa, maksudnya dikunci kali ini. Filenya tidak bisa dikunci. Ini maksudnya ini saat konfirmasi, apakah betul hanya 12 saja contoh ini yang ada di dalam Al-Quran? Seperti itu. Ya harus dibuktikan lewat penelitian berikutnya dong. Baik. Benar apa enggaknya? Satu. Pak Tarjani harus ya, betul. Ya, dan kebenarannya kan sangat-sangat relatif ya. Relatif. Dia menemukan. Cuma jadi nggak bisa menampilkan contoh ya. Iya, karena waktu dibuka filenya tidak bisa dibuka. Ini mungkin dikunci. Bisa dibuka harus anggota perpustakaan dari UIN Suskario yang bisa. Oh, itu man kata Mailman namanya. Saya mau buka bisa. Iya benar ya, nyesal kali. Ya, padahal sebenarnya disebutkan ayat-ayatnya, misalnya ini ayat disebutkan bahwa di surat Al-Baqarah ada 2 yang mengandung tasbih ini. An-Nisa juga ada 2 dan seterusnya, tapi tidak disebutkan ayatnya itu ayat berapa. Iya, iya. Menarik. Buka ya Bu, cari kuncinya Bu. Ya. Tadi kita cari. Bu Muji, linknya dikirim. Bu Muji, linknya dikirim. Iya. Terus ada lagi yang lain. Ntar di crack. Baik, nanti ditunggu sama Pak Yahya. Mungkin Pak Yahya ahli buka WinRAR. Iya. Bukaan ahli. WinRAR. Boleh, nanti kita kaji. Kita bahas. Pak Edi itu ahli buka-buka tuh. Baik, ada lagi pertanyaan? Buka duren, Pak Edi. Jangan kemana aja. Apa aja dah. Menarik Pak Ustadz ini. Boleh nih dijadikan PR buat kita mencari dari 12 ayat ini. Ya. Iya. Ya, kita serahkan ke Bu Muji sama Pak Yahya. Ya. Pak Edi, udah Pak Edi jago buka-bukaan. Kita ntar hasilnya aja. Udah jadi MA dia tadi tuh, tanyanya sama MA-nya tuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita buka. Tidak ada lagi saja. Ya.
jam 9. Ibu sama berdiri barangkali. Karena hari ini panas tuh, terik. Iya. Baik, ya Bapak dan Ibu jamaah kajian Balaghah yang selalu istiqomah setiap hari Selasa dan Kamis. Kita cukupkan kajian kita pada pagi ini. Semoga kita menjadi ahli tasbih gitu. Gitu aja Istiqomah apa sih Pak Jamal istiqomah? Istiqomah itu tetangga saya, Bu, Pak Pedi. Bukan, istri 3 kontrakin rumah. Aduh. Itu Pak Yai yang ngomong di kelas tempo hari. Istri 3 dikontrakin rumah. Iya. Istilah baru nih. Itu namanya bid'ah itu. Tidak hasanah itu. Boir Mahdo. Pak Yahya berani, Pak Yahya. Pak Yahya berani. Apa udah 4, Bu? Saya emang udah 4. Jadi ayat Al-Qur'annya buat Pak Yahya yang kayak begitu, yaitu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Tuh, jadi tasbih ini ngomong doang. Duduk doang, nggak ada ujiannya. Iya. Baik, kita tutup kajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.